Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ibrahim dari kelompok 7, juga dari kelas 12 IDAB. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian kami yang berjudul Perbandingan Tingkat Kesembuhan dan Kematian COVID-19 di berbagai negara. Kami memiliki 3 pertanyaan bisnis. Yang pertama adalah wilayah mana yang memiliki jumlah kasus tertinggi dan terendah. Dan yang kedua adalah bagaimana tren kasus terkonfirmasi kematian dan kesembuhan dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga adalah bagaimana perbandingan tingkat kesembuhan dan kematian akibat COVID-19 di berbagai daerah. Untuk keterangan dataset dan tools, kami menggunakan dataset yang bersumber dari Johns Hopkins University CSSI COVID-19 Data. Dengan tools Python menggunakan library Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan menggunakan notebook dari Google Colab. Untuk proses yang kami tempuh pada penelitian kali ini adalah data cleaning, visualisasi, dan melaksanakan analisis statistik. Oke, langsung menjawab pertanyaan yang pertama. Di sini kami memiliki 2 buah diagram. Pada diagram sebelah kiri kita memiliki diagram yang menunjukkan 10 negara dengan kasus terkonfirmasi yang paling sedikit, dan di sebelah kanan ada 5 negara dengan kasus terkonfirmasi terbanyak. Diawali dengan negara US, diikuti dengan Brazil, Rusia, Spanyol, dan India. Dengan melihat diagram ini, kita dapat tahu bahwa negara US memiliki kasus kurang lebih mencapai 160 juta kasus terkonfirmasi. Selanjutnya, perbandingan jumlah kasus pasien sembuh dan meninggal secara global. Pada kedua diagram ini terlihat sebuah lonjakan yang signifikan. Pertama, di sebelah kiri kita memiliki trend line yang menunjukkan kasus kesembuhan dari bulan ke bulan selama tahun 2020. Terlihat lonjakan dimulai dari bulan ketiga dan akhir lonjakan pada bulan ke-6. Lonjakan ini terjadi seiring dengan meningkatnya kasus terkonfirmasi secara global. Lalu adapun diagram sebelah kanan yaitu diagram yang menunjukkan kasus kematian dari bulan ke bulan. Pada diagram yang sebelah kanan dimulai dari bulan keempat hingga bulan ke-6 menunjukkan lonjakan yang cukup signifikan juga untuk korban jiwa yang terkonfirmasi. Lalu selanjutnya adalah perbandingan jumlah kematian dan jumlah pasien sembuh berdasarkan negara. Diagram ini diurut berdasarkan banyaknya jumlah kasus terkonfirmasi, dimulai dari US hingga South Africa dengan negara ke-20 yang memiliki kasus tertinggi. Lalu US berhasil mencapai hingga kurang lebih 37 juta jiwa yang mendapatkan kesembuhan, tetapi ada juga korban jiwanya yang hampir mencapai 10 juta. Begitu juga dengan negara lainnya, tetapi perbandingan ini kurang akurat untuk mencari perbandingan yang adil, negara mana yang memiliki tingkat kesembuhan yang terbaik. Nah, selanjutnya perbandingan negara dengan kasus tertinggi dan rasio kesembuhan tertinggi. Pada sebelumnya kita telah melihat banyaknya kesembuhan
tidak berarti negara tersebut memiliki tingkat kesembuhan tertinggi. Contohnya adalah US. US mencapai 160 juta kasus terkonfirmasi, tetapi pada diagram sebelah kanan, US tidak terlihat memiliki tingkat kesembuhan yang cukup tinggi. Melainkan negara Cina memiliki tingkat kesembuhan yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi, bahkan hampir mencapai 100%. Sementara Amerika hanya sekitar 30%. Berdasarkan hasil analisis perbandingan tingkat kesembuhan dan kematian COVID-19, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antar wilayah dalam menangani pandemi ini. Faktor-faktor seperti infrastruktur kesehatan, kebijakan pemerintah, kepadatan penduduk, serta tingkat kesadaran masyarakat memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kesembuhan dan kematian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah dengan sistem kesehatan yang lebih baik, aksesnya lebih luas terhadap fasilitas medis, serta kebijakan respons yang cepat cenderung memiliki tingkat kesembuhan yang lebih tinggi dan angka kematian yang lebih rendah. Sebaliknya, wilayah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan, keterlambatan respons kebijakan, serta populasi yang rentan menunjukkan tingkat kematian yang lebih tinggi. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang ada dalam presentasi kali ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.